Oke, baik. Selamat pagi. Mana nih suaranya Bapak Ibu ya? Saya sapa dulu ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Indo dari ISP Leadership Center yang hari ini akan memandu perjalanan webinar ASMI about your talent DNA. Nah, mungkin ada juga nih yang baru bergabung gitu ya di seminar ASMI about your talent DNA. Saya ingin menjelaskan apa itu seminar atau webinar ASMI about your talent DNA. Nah, ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana sih talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai individu, dalam keluarga, organisasi, maupun di korporasi. Nah, Asmi About Your Talent DNA ini juga akan mengulas gitu ya, algoritma of human technology yang membantu setiap orang itu find our light and shine. Nah, Bapak Ibu, saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk ikut sampai akhir acara nih, karena hari ini kita akan kasih giveaway berupa 3 free live tools talent DNA untuk satu orang pemenang. Nah, Bapak Ibu bisa banget untuk chat di kolom chat namanya dan alasannya kenapa sih Bapak Ibu layak untuk menjadi pemenang gitu ya. Nah, ini boleh juga aktif di kolom chat, aktif bertanya, aktif menanggapi gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk memahami nantinya lebih dalam mengenal tentang talent DNA, Bapak Ibu juga bisa menyimak playlist ini di YouTube melalui link bit.ly https playlist slash playlist talent DNA. Atau mudahnya nih Bapak Ibu bisa aja langsung ke websitenya talentdna.me atau bahkan scan yang ada di layar. Ya, ini saya kasih waktu dulu untuk scan Bapak Ibu, silahkan kalau mau di scan nanti untuk mendalami gitu ya, lebih banyak lagi playlistnya, tema ini kita sudah siapkan di dalam ruangan YouTube gitu ya. Silahkan di scan Bapak Ibu. Oke, baik. Ini saya anggap sudah di scan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya juga mau cek nih Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang sudah ikut Talent DNA dan mendapatkan full report 45? Kalau sudah, boleh klik di kolom chat angka 45. Oke, silahkan. Saya sembari cek ya gitu. Oke, Pak Beni. Terima kasih, Pak Beni, Mbak Nur. Oke, apabila Bapak Ibu sudah juga menerima report, 10 report, uh, top talentnya yang hanya 10, boleh juga diketik di kolom chat 10, angka 10, ya. Terima kasih yang sudah chat, gitu ya. Kita sama-sama pengen tahu nih, gitu, siapa sih yang udah dapat full report dan top talentnya. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum apa namanya belum dapat reportnya, boleh diklik angka 0. Nah, boleh diklik angka 0 di kolom chat. Oh, ada ternyata yang belum eh, tes ya. Insya Allah di sini kita dapat manfaat dan guidance lagi untuk nanti bisa coba free life tools talent DNA-nya gitu. Sorry, maksudnya nanti bisa juga ikutan gimana sih cara mendapatkan live tools talent DNA. Nah, Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ini baru pertama kali nih saya lihat gitu ya, ada juga yang pertama kali baru join di ASMI About Your Talent DNA. Nah, kalau yang baru join, boleh dong diklik saya gitu ya, ketik saya di kolom chat. Ini untuk yang Bapak Ibu yang baru join dan belum tahu tentang talent DNA, intinya pertama kali hadir banget di Zoom ini gitu ya. Oh, ada Bu Ana dan Ibu Mutia, Masya Allah ya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar ASMI About Your Talent DNA. Nah, Ibu nanti boleh juga untuk bisa memahami talent DNA lebih dalam melalui playlist talent DNA di website www.talentdna.me atau boleh di-scan aja yang ada di layar. Silakan berkunjung di website kami dan itu udah ada semua YouTube
playlistnya, jadi lebih mudah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk memahami juga talent DNA, mengikuti acara sampai akhir karena kita akan ada giveaway untuk satu orang pemenang nanti akan dapat 3 free live tools talent DNA. Nah, nanti boleh diketikin di kolom chat nama dan alasan kenapa sih Bapak Ibu layak untuk menjadi pemenang. Atau cara gampangnya Bapak Ibu bisa aktif bertanya dan menanggapi di kolom chat ya. Baik, Bapak Ibu tadi saya lihat juga masih banyak nih yang belum tahu tentang talent DNA pertama kali hadir gitu ya, pertama kali tahu dan bahkan belum memiliki hasil atau report talent DNA. Oleh karena itu, untuk membantu Bapak Ibu memahami tentang talent DNA, berikut izin saya akan memutarkan video penjelasan tentang talent DNA yang dijelaskan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita simak video berikut ini. Anda tentu tahu kisah 4 Rudy. Rudy Habibie, Rudy Hartono, Rudy Hadisuwarno, dan Rudy Hairudin. Semua Rudy, tetapi beda passion. Rudy Habibie, ahli pesawat. Anda tentu tahu kisah 4 Rudy. Rudy Habibie, Rudy Hartono, Rudy Hadisuwarno, dan Rudy Hairudin. Semua Rudy, tetapi beda passion. Rudy Habibie, ahli pesawat. Rudy Hartono, ahli badminton. Rudy Hairudin, ahli masak. Dan Rudy Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah ke salah satu Rudy. Jangan sampai kita meminta Rudy Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudy Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Live Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning.
Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Baik, Masya Allah. Jadi penjelasan dari guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian uh, tentang talent DNA. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih memahami lagi tentang talent DNA, kami juga akan lebih lanjut membahas tentang algoritma optimasi teknologi melalui talent DNA. Kita akan mengundang dan mendiskusikannya bersama talent DNA coach, yaitu Coach Asri Pertiwi, dan bintang tamu kita yang sudah hadir, yaitu Nisa Mufidah. Assalamualaikum Coach Asri dan Nisa, apakah sudah hadir di dalam Zoom? Waalaikumsalam, Kak Indri, sudah hadir. Masya Allah ya. Saat ini Coach Asri adalah seorang dosen di YSBBC School, dan Nisa juga adalah seorang mahasiswa di YSBBC School dan aktif dalam kegiatan peliputan di ISQ News. Nah, nanti selama 30 menit ke depan nih Bapak Ibu, kita akan membahas gimana sih kombinasi top talent dan bottom talent spiritual DNA dari bintang tamu kita ini mempengaruhi perilaku kita sehari-hari gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki report hasil talent DNA, baik yang top 10 maupun yang full 45, bisa banget sambil kita pelajarin bareng-bareng dan disimak. Siapa tahu sekiranya talent Bapak Ibu itu dibahas di bintang tamu kita hari ini gitu ya. Dan saya rekomendasikan lagi Bapak Ibu untuk ikut sampai akhir acara, karena nanti ada giveaway untuk 1 orang pemenang berupa 3 free live tools talent DNA. Nah, Bapak Ibu, so let's find our light and shine. Saya persilahkan kepada Bu Asri. Nah, sebelum kita kasih ke Coach Asri, mungkin kita bisa bacain dulu kali ya profil top talent dan bottom talentnya Nisa. Jadi namanya adalah Nisa Mufidah atau biasa dipanggil Nisa. Saya izin membacakan top talent dari Nisa. Jadi top talentnya Nisa adalah vigorous, goal getter, courageous, ada self-confident, ada accountable, artikulatif, intuitif, kolektor, significant, dan inovatif. Nah, ini saya juga punya 5 bottom. Apa sih 5 bottomnya? Ini dia. 5 bottomnya ada directive, ada caring, equitable, aversive, dan fixed. Nah, untuk memahami algoritma of human technology dari Nisa, kita persilahkan Coach Asri dan Nisa Mufidah. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Indri. Halo Nisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Coach Asri. Nisa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, masih berjalan dari subuh ke sini ya, tapi bahagia. Oke Nisa,
Ini teman-teman di sini dan Bapak Ibu ingin kenal Nisa dulu ya. Jadi boleh dong Nisa perkenalkan diri dulu. Siapa sih Nisa dan apa sih kesibukan yang lagi dikerjain sekarang? Oke, Silakan siap. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang di sini. Eh, Salam kenal, aku Herisa Bosida, biasa dipanggil Nisa, mahasiswa ISG Business School. Saat ini semester 7, dan juga aku juga aktif di ISG News, di ISG Media, udah dalam penulisan berita dan lain-lain ya. Kurang lagi kesibukan aku saat itu sekarang sama aku tuh juga punya campaign ya, aku punya campaign di Instagram dan juga aku nulis-nulis di Medium namanya Satu Langkah. Jadi aku ngajak teman-teman semua itu untuk melakukan satu langkah dari sekarang. Jadi kecil-kecilan aja langkahnya tapi nanti menuju ke suatu hal yang dia inginkan gitu. Oke. Terima kasih Nisa. Tadi ini ya ada Instagramnya tuh. Iya ya. Ya, Nah, boleh betul. dong ditulis di chat. Siapa tahu nanti ada yang follow gitu. Oke, siap. Nisa, tadi kan banyak banget ya kegiatan-kegiatannya nih mahasiswa EBS nih. Salah satunya tadi aktif di media gitu. Terus ada lagi eh, kegiatan-kegiatan yang lain. Boleh nggak ceritakan hal apa sih yang paling yang Nisa lakukan yang paling Nisa sukai gitu dengan senang hati, sukarela, nggak disuruh dikerjain juga gitu. Apa ya Nis? Coba deh ceritain. Mungkin aneh ya, tapi aku tuh juga suka, oh kurang jelas yang sekarang masih kurang terdengar. Bu Asri, apakah suara aku aman? Aman sih kalau dari sini. Oh, aman ya. Oke, aku lanjutin ya. Jadi apa yang aku suka tanpa aku disuruh ya, aku pasti nulis sih. Karena biasanya kalau kelas, aku tuh tanpa diminta juga udah nyatet gitu. Kalau misalnya rapat ada rapat apa juga, nanti juga aku yang udah notulensi duluan gitu. Jadi, oh oke. Masih kurang jelas kah? Aman ya? Di chat baca Coba bilang kurang jelas suaranya. coba dicek di sini ada yang kurang jelas. Iya di Saat chat ini aman Bu Asri dan Nisa. Oke, aman ya. Soalnya tadi di chat ini pada bilang kurang jelas. Oke, terima oke. kasih. Feedbacknya. Oh, oke. Sip. Jadi salah satu hal yang aku suka itu biasanya nulis sih. Jadi tanpa diminta pun aku pasti nulis gitu. Jadi kalau bisa di kelas, aku kalau misalnya ada dosen yang nerangin, aku pasti otomatis itu aku langsung nulis gitu. Aku pasti catatan aku itu rapi gitu. Catatan aku yang paling banyak inilah aku setiap kelas aku nyatet gitu. Terus habis itu juga kalau misalnya ada rapat atau segala macam, aku aku juga suka langsung notulensi gitu karena itu udah automatically gitu ya kayak aku tuh ngerjain sesuatu itu dengan senang hati gitu. Itu sih Bu Asri, Coach Asri salah satunya. Dan Oke, aku salah juga satunya. suka, iya, Kalau salah satu berarti masih ada yang lain ya. Waduh, oh iya, paling sama karena mungkin aku juga ini ya, aku tuh jarang banget hapus WhatsApp buat Coach Asri. Jadi aku chat-chat yang di WhatsApp aku tuh masih numpuk karena aku mikirnya kayaknya ini nanti penting deh untuk di kedepannya lagi. Misalnya ada satu kegiatan dan itu aku tahu kegiatannya akan berulang di tahun depan. Terus komunikasinya misalnya melalui WhatsApp, itu pasti grupnya nggak akan aku hapus gitu karena aku tahu kayak "Ih, kayaknya ini di tahun depan bakal kepake deh. Gitu. Kayaknya tahun depan Dibaca lagi itu. iya, jadi kayak chat WhatsApp-nya saya masih bisa dibuka di tahun depan, jadi jangan nyampe ini chat WhatsApp-nya hilang. Jadi salah satu halnya juga adalah aku menyimpan sesuatu tanpa diminta juga sih kayaknya. Itu Mas Chandri. Ini berarti ada jiwa untuk mengumpulkan nih, mengumpulkan sesuatu nih. Ada lagi nggak yang seperti kegiatan seperti itu tuh, ngumpulin gitu, selain WhatsApp, tulisan WhatsApp. Buku. Aku karena udah terbiasa di apa ya lingkungan aku dari kecil Umi sama Abi aku tuh membiasakan aku baca buku kan ya.
Jadi di rumah juga emang kita sama-sama kolektor buku nih, gitu sih. Jadi banyak banget buku-buku di rumah, kurang Ada lebih itu. berapa banyak bukunya? Ada berapa ya? Raknya sih banyak ya. Iya, di rak-rak gitu, jadi kita pajang di depan. Jadi bahkan kalau umi abi aku tuh dulu suka kayak buka pinjaman aja gitu, siapa yang mau pinjam buku ke rumah dikasih pinjem gitu sih. Hmm, Itu semua buku Nisa baca atau ngumpulin aja? Ada yang dibaca, ada yang bilangnya mungkin nanti dibaca, mungkin nanti, siapa tahu kan ya. Siapa tahu Jadi masih butuh ya. tuh, jadi dikumpulin dulu aja. Oke, Nisa, waktu Nisa kumpulin itu, nih ngumpulin buku, ngumpulin apa tadi, WhatsApp ya, ngumpulin WhatsApp gitu. Kenapa sih, Nis? Apa sih yang Nisa rasakan dengan mengumpulkan itu? Kenapa pengen Jadi ngumpulin gitu? jadi ngerasa lebih tenang gitu kayak, oh pas ngumpulin, ntar ini dikumpulin deh takut kepake di nantinya gitu. Oh ini dikumpulin deh nanti takut wah kenangan masa lalu dikumpulkan juga ya. Tapi ini uniknya aku tidak stuck in the moment nih Coach Ui. Jadi kalau kenangan masa lalu jarang aku kumpulin malah. Tapi juga kadang-kadang itu mungkin salah satunya aku juga suka apa ya ngerasa itu sesuatu hal yang penting. Jadi aku ngerasanya aman gitu ketika aku mengumpulkan itu. Takutnya nanti mau dipakai di masa yang mendatang dan gitu-gitu sih Coach Astrid. Hmm, Gitu. Jadi rasa aman atas ini ya, semua yang dikumpulin nih, mending dikumpulin dulu deh. Nanti siapa tahu butuh gitu ya. Iya, iya bener. Ini menarik deh nih. Jadi ini kata Coach Uwi juga ya, yang dikumpulkan itu biasanya informasi gitu ya. Even Betul, betul. walaupun nggak dibaca juga semuanya gitu. Bener, bener, bener. Terus tadi Nisa itu kan ini ya apa namanya kegiatannya itu nggak cuma satu sih setahu saya ya. Jadi Nisa ini aktif nih di media kan, nulis, kemudian juga apa kegiatan-kegiatan yang lain ya, Nis. Kenapa, Nis? Eee, ini aneh sih ya, tapi aku ketika mengerjakan banyak hal tuh aku suka. Jadi mungkin keturunan dari nenek aku kali ya, ada tuh nenek aku di rumah, dia juga kayak nggak bisa gitu kalau nggak ngerjain sesuatu. Jadi aku juga kalau misalnya nggak ada kerjaan, aku kadang malah suka pusing gitu. Tapi kalau kerjaan rumah kayak yang lain-lain kadang-kadang malah Males. bener, tapi jadi aku mencari kegiatan kegiatan lain gitu, kegiatan lain kayak misalnya dari dulu juga aku paling nggak bisa kalau misalnya kegiatan aku kuliah tok gitu. Jadi kayak pasti aku mencari kayak internship, habis itu aku juga ikut komunitas, yang dimana aku tuh mau ngumpulin banyak kegiatan gitu, nggak cuman satu kegiatan. Jadi emang suka suka aja sih ya menyiksa diri dengan banyak kegiatan gitu. Kalau misalnya Diri kata eh, kuncinya. iya loh, kayak kayak kalau misalnya malah akan lebih tersiksa ketika aku nggak tahu aku harus ngapain gitu sih, Kak Castri. Gabut gitu. Jadi kalau gitu mungkin ya, boleh dong diceritakan, ada nggak peristiwa di mana Nisa itu dalam satu hari itu mengerjakan banyak hal gitu? Atau ada proyek tuh yang harus dikerjakan dalam satu waktu gitu? Pernah Oh, mengalami yang terbaru kali ya, yang terbaru tuh kemarin yang terbaru? Apa itu? aku tuh juga suka ngurus event kan ya. Jadi yang kemarin Heeh, terakhir ngurus event wisuda, wisudanya heeh. IBS. Terus nggak cuman wisuda doang, tapi kan aku tuh juga ngerjain kerjaan di ISG News ya. Habis itu juga harus ada apa lagi ya waktu itu? Lumayan bertabrakan dengan banyak hal, tapi aku enjoy aja gitu. Ternyata ternyata aku menikmati kerusuhan itu, kerusuhan yang ada di kepala aku dan kegiatan aku kayak oh habis ini harus ngurus wisuda, oh habis ini harus nulis tulisan, oh habis ini harus liput ke sini, habis ini. Tapi aku suka dengan kerusuhan itu gitu. Jadi aku tidak merasa pressure, tapi malah itu
wah aku malah makin semangat. Makanya kadang-kadang orang suka bilangnya, kok Nisa energinya nggak habis-habis gitu. Itu sih Coach Asri. Ini daripada gabut kosong kan, bingung ya. Bener. Kalau gabut pusing malah. Kalau gabut ngapain nih? Kalau kosong ngapain nih kalau gabut? Kalau gabut pusing. Kalau gabut Oke, udah. jadi Nisa ini ada nih, kita lihat deh top 10 paling awal itu ada ya, Vigorus ya. Jadi kalau Vigorus itu kan dengan semangat tuh mengerjakan sesuatu hal tuh sampai selesai gitu ya. Sampai selesai. Nah, ini nih ada nih Nisa, makanya dia kadang ya pinginnya ini ya, pinginnya ya harus selesai dulu gitu, harus kerjain dulu gitu ya. Seperti itu. Nah, coba nih. Nah, sekarang kan tadi kan ini ya, Nis, menarik nih. Kita coba tanya yang berlawanan deh. Tadi kan kamu, Nisa tuh cerita tentang apa yang Nisa senang lakukan. Sukarela, nggak disuruh pun dilakukan. Tadi nyatet buku ya. Jadi Nisa nih mungkin catatannya dipinjemin teman-teman kali. Gitu. Nah, kalau kebalikannya nih, Nisa tuh kayaknya terpaksa melakukan ini gitu, susah hati tuh melakukan hal ini. Jadi kayaknya sakit deh kalau melakukan hal ini. Itu boleh cerita, Nis? eh salah satunya, aku kalau misalnya ngerjain ini tuh, aduh perlu banget effort gitu. Salah satunya revisian. Jadi aku tuh nggak bisa membenarkan sesuatu, masa kayak sesuatu yang udah aku kerjain, aku boleh dikasih banyak kerjaan nih. Banyak banget dikasih kerjaan. Tapi aku malas nih kalau misalnya udah disuruh revisi. Jadi kalau misalnya aku dikasih kerjaan banyak, aku terima, tapi pas aku serahin terus harus ada direvisi lagi tuh, aku perlu effort banget meskipun pasti aku kerjain sampai selesai. Cuman kayak revisian itu, revisi apapun itu menurut aku sangat effort untuk aku, mungkin karena sister aku di bawah kali ya. Jadi yang ininya malah ngerasanya kayak capek banget kalau misalnya harus memperbaiki sesuatu hal itu tuh perlu effort untuk aku. Jadi ini juga buat perhatian buat dosen-dosennya nih. Kalau Nisa dikasih revisian tuh kayaknya kesel gitu ya. Kesel enggak? Kesel enggak? Oh, enggak. Bu Asri nih. Coach Asri pelan-pelan. Kesel enggak? Tapi effort, butuh effort lebih. Effort untuk revisi itu. Oke. Ada adakah yang lain, Nisa, untuk apa, ada peristiwa sesuatu apa yang bisa kamu ceritakan, kamu terpaksa melakukan itu atau eh, apa ya, kayak terpaksa dan susah gitu. Hmm. Hati-hati juga kali ya. Jadi Oh, emang hati-hati. Oke. aku tuh nggak detail kan ya. Maksudnya nggak benar-benar memperhatikan secara detail kira-kira resikonya apa, segala macam-macamnya tuh apa gitu. Karena mungkin aku tuh juga orangnya nggak apa ya, ya nggak hati-hati aja tadi. Jadi nggak detail. Terus habis itu jadinya ada beberapa kesalahan pasti karena akibat nggak hati-hati. Apa sih bahasanya tuh nggak jeli gitu ya, nggak jeli karena nggak Jeli. melihat resiko ke depannya gitu, nggak memperhitungkan gitu sih. Itu salah satu hal yang itu juga kemarin baru kejadian juga di aku ada Oke, cerita nih, satu cerita nih. weh satu satu Iya, kegagalan tapi sinyalnya kuat nggak? satu pembelajaran kali ya. Ada satu Mm-mm. pembelajaran kemarin yang dimana itu tuh berdasarkan kegagalannya adalah karena aku nggak detail dan nggak hati-hati gitu, nggak cross check 2 kali itu ya, karena aku kan perlu effort ya untuk ngelakuin si fixernya ini nih, si apa Mm-mm. namanya, si revisinya ini. Jadi ketika aku baca lagi, aku harus mengulang untuk cross check dan lain sebagainya, itu kadang-kadang suka ada yang lewat aja di situ. Itu sih Coach Asri. Hmm. Eh, jadi di sini Nisa tuh ini apa namanya, eh, nggak hati-hati atau kadang-kadang mungkin sedikit nekat ya. Betul, Udah dipikirkan resikonya. Ada betul. Nisa pernah ini pernah ada cerita, eh
ternyata ini yang terjadi gitu. Oh, lagi ngapain? Oh, ini yang terjadi gitu. Pernah nggak? Em, apa ya? Kalau misalnya salah satu hal yang tadi itu, jadi pas waktu ketidakhati-hatian yang terjadi kan ada banyak kesalahan ya, kesalahannya yang dimana itu tuh karena ketidakjelian, habis itu juga aku karena nggak hati-hati dari awal. Jadi emang kayaknya aku butuh gitu ya partner yang sangat detail dan juga partner yang sangat hati-hati gitu. Jadi mempertimbangkan resiko-resiko ke depan apa sih yang harus dicapai itu aku bukan orang yang kayak gitu karena kalau misalnya aku orangnya kalau misalnya disuruh langsung gitu ya jadi kayak yang Nisa coba kerja ini oh oke siap aja dulu gitu ntar kalau misalnya selanjutnya pas di perjalanan baru kayak oh ya tadi harusnya apa aja ya gini 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 apa ya jadi kadang-kadang butuh orang yang buat ngingetin juga sih kayak eh, ini kayaknya harusnya ke jalan yang ini deh nanti alternatifnya ini ya gitu kurang lebih itu sih. Oke. Nah, kalau dari Nisa sendiri, Nisa pernah ada mungkin eh, apa sih kata orang tentang Nisa, masukan-masukan yang kata teman-teman deh, Nisa itu seperti apa gitu? Oke, yang paling aku sering denger ya kok Mm-mm. Nisa kayak nggak ada capeknya gitu kan kok kayak kerja mulu ini mulu gitu kan suka dibilang kayak gitu terus habis itu juga tapi eh, mungkin itu yang karena aku dilihatnya kayak banyak kerjaan jadi otomatis muka aku juga kelihatannya muka orang banyak kerjaan yang kelihatannya jadi jutek gitu ya jadi ketika orang ketemu aku jadi orang tuh kayak suka kok serius banget nih orang kayak mau nyapa takut gitu kan jadi padahal aku kalau disapa ya aku bakal sapa balik gitu cuman mungkin ya karena emang settingan ketika banyak kerjaan ya muka-muka banyak kerjaan jadi kelihatannya kayak orangnya jutek kayak kok kayak apa ya nggak inilah maksudnya kelihatannya kayak dibilangnya keras sama diri sendiri padahal aku enjoy gitu aku enjoy tapi Hmm. orang-orang bilangnya aku keras sama diri sendiri karena mungkin aku banyak kerjaan juga terus habis itu tapi kalau misalnya aku udah temenan tuh ini sih deket gitu ya Asik kayak ya. kalau misalnya udah biasanya orang harus kenal lebih dalam aja dulu sama aku biar kelihatan kayak oh ternyata aku orangnya baik hati gitu. Hmm. Jadi begini teman-teman, kalau kita lihat ya di top 10-nya sama bottom-nya, di top 10-nya itu Nisa itu ada tuh Courageous ya, Courageous yang top 10 yang nomor 3 dan artikulatif. Nah, kalau kalau Courageous itu kan seseorang yang punya ini ya, punya apa namanya? Berani lah, berani untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Nah, tapi juga ada artikulatif. Artikulatif itu pandai mengungkapkan pandangan. Tadi Nisa nulis kan ya, rajin nulis apapun ditulis gitu. Jadi memang mungkin di sini teman-teman bisa kasih eh, ini nih, bisa kasih di chat di WA yang kenal sama Nisa. Nisa itu tulisannya bagus gitu, mudah dimengerti. Jadi sesuai nih. Kalau artikulatif itu dia mengungkapkan pandangan, ide itu mudah mudah banget lah dipahami. Nah, salah satunya bisa jadi dengan menjelaskan, bisa dengan menggambar, bisa juga dengan menulis gitu. Nah, kalau courageous itu ditambah dengan artikulatif, apalagi ada Viragus ya, itu Nisa itu sisinya besar itu mesinnya seperti mesin tuh ngerjain dulu sampai wah bener nggak Nis? Wah ini harus Bener. harus kelar, apalagi ada accountable gitu kan, tanggung Iya. jawab nih harus selesai nih. Tapi gini, Nisa itu karena dia ada tanggung jawab ya Nis, eh, kelihatannya sih jadinya cenderung kurang ramah gitu. Kenapa? Karena sudah fokus pada satu, kalau sudah fokus pada satu hal, Nisa melupakan segalanya. Ya gitu nggak, Nis? Iya tadi yang aku bilang juga Coach Asri. Jadi
karena aku mungkin banyak yang aku kerjain, jadi kan aku harus menyelesaikan itu kan. Jadi orang-orang ketika ngeliat aku, pasti aku lagi ngerjain banyak hal, otomatis kelihatannya kayak, ih serius banget sih, nih orang jutek banget kok, kelihatannya nggak bisa apa namanya, disapa dulu, nggak bisa diinin dulu gitu. Jadi orang kalau ngeliat tuh kayak, "Ih, jutek banget orang ini," gitu, kayak nggak peduli sama lingkungannya, udah yang penting kerjaan gue selesai gitu. Jadi jadi teman-teman di sini mungkin yang ada nih, ada teman-teman mahasiswa di sini juga. Nah, jadi kalau ada Nisa dikasih tugas tuh, ada goal yang harus diraih gitu kan. Kemudian itu banyak tuh pekerjaannya dah. Itu dah waktunya Nisa untuk jutek tuh. Karena ya Betul itu betul. talentnya Nisa gitu. Dia nggak bisa diganggu untuk hal-hal kalau sudah punya tujuan untuk diselesaikan gitu ya Nis ya. Nah Nisa juga ngerasa kan, iya sih kata teman-teman, aku nih jutek gitu, suka nggak ramah gitu ya. Nah kalau apa di sini juga tadi Nisa Nisa sensitif nggak sih dengan perasaan orang, Nis? Eh, Ada yang bilang saya Nisa peka atau nggak peka atau Iya, tapi kalau misalnya secara temen deket aku ya bilangnya aku orangnya pekaan gitu. Tapi kalau seorang yang nggak deket aku pasti bilangnya aku orangnya nggak peka sih nggak sama peka? sekitar gitu. Jadi ada mungkin sebenarnya aku paham gitu ya, aku paham dengan perasaan orang, tapi untuk actionnya tuh jarang sih. Misalnya kayak ada yang nangis, aku paham perasaan dia, habis itu juga oh dia nangis kayak bahkan aku kadang-kadang tuh eh tahu gitu, kayak tahu kayaknya dia nangis karena tadi habis kejadian ini kayak aku tahu, tapi jadi pas orang-orang meluk-melukin kadang-kadang aku malah kayak diem dulu, kayak yang udahlah diemin dulu aja gitu, kadang-kadang malah nggak tahu gitu ya harus diapain juga, pasti kan dia cuma butuh nangisnya selesai kayaknya gitu, jadi kayak coba ditemenin aja sih. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi mungkin kelihatan nggak pekaannya, orang ada yang bilang nggak pekaan juga karena itu kali ya. Jadi aku nggak langsung action ketika aku tahu perasaan orang gitu sih Mas Astrid. Hmm, oke. Nah, talent ini bisa muncul itu kita lihat deh. Nisa itu kan ada goal getter, terus ada accountable ya. Nah, kalau sudah ada pekerjaannya kan dia fokus nih si Nisa nih sudah apa kadang melupakan segalanya saat ada sesuatu yang ingin dicapai ya Nisa gitu. Jadi mohon maklum, mohon paham gitu. Nah, apalagi ada sisi ketidakpekaan, ada sisi talent bottomnya itu caring. Nah, jadi ya ditambah lagi. Jadi bukan nggak paham, hanya eh, pekanya kurang dikit lah gitu. Peka sebenarnya, cuma tidak diperlihatkan ya. Kurang diperlihatkan lah gitu. Nah, kemudian Nisa itu juga hanya tadi bilang ya, saya peka kalau untuk orang-orang, untuk teman-teman bilang Nisa itu peka, tapi yang sudah kenal ya, yang sudah kenal banget gitu. Kalau yang belum kenal sih bilangnya sih kurang peka. Tadi ada tuh dari chat itu, Nisa sih butuh senyum aja, sering senyum katanya. Tapi kalau sama saya sering senyum kok ya. Nah, itu itu coach. Jadi orang-orang juga bilangnya aku jarang senyum kalau misalnya untuk orang-orang yang emang nggak kenal. Tapi kalau misalnya dia kenal, aku senyum kok gitu. Jadi kalau hanya untuk orang kenal, nah ini bisa kelihatan nih dari bottomnya tuh equitable tuh. Jadi hanya orang-orang tertentu yang Nisa eh, bisa tuh kelihatan ramah di depan orang lain ya, seperti itu. Nah, oke Nisa, Nisa, Nisa gimana dengan top talent ini dan bottomnya? Menurut Nisa, ini Nisa banget nggak? Em, iya sih. Ini aku banget, tadi kan aku juga udah bilang kayak di awal, misalnya aku dari suka aku di sini ini kali ya, ada tadi Coach U juga bilang bisa diandalkan kendaraan cc besar, accountable, signifikan, self confident dan goal getter, tapi kadang remnya juga belum nih, aversifnya di bottom. Jadi aku ngerjain banyak hal, tapi aversif aku nggak naik kan, aku aversif aku butuh
effort gitu kan ya. Jadi nggak hati-hati. Habis itu jadi tuh emang rada bahaya sih ya. Jadi dikerjain aja apa mana-mana ini tapi tidak kadang-kadang nggak memperhitungkan resiko-resiko yang akan datang Cenderung kayak gitu. nekat. Iya. Ini tadi ada dari Mbak Wi nih. Boleh dong cerita wawancara yang dilakukan ke tokoh-tokoh? Oke. Ini juga baru banget kejadiannya kemarin. Jadi eh, kemarin itu harus wawancarain salah satu direktur BUMD gitu kan ya di satu event. Itu tuh eh, pertama pasti nervous ya karena kita beliau kan orang besar, habis itu juga eh, tapi karena aku punya self confident ya, jadi aku orangnya walaupun nervous tapi pede aja, ini pasti dapet nih, ini pasti dapet, pokoknya kerjain sampai selesai, kerjain sampai dapet. Padahal tuh harusnya selesai di jam 12, tapi qadarullah karena beliau udah masuk ke eventnya duluan, jadi harus nunggu di break di asar lagi kan, lama ya waktu 3 jam buat nungguin gitu kan. Eh, jadi apalagi kalau misalnya aku nggak bisa nih ngerjain satu hal doang, otomatis aku akhirnya sambil nunggu beliau, aku nulis. Aku nulis dong, aku sambil nunggu beliau, aku nulis sambil aku belajar apa sih sebenarnya yang aku lagi di balik ini gitu ya. Maksudnya kayak kenapa aku harus nunggu 3 jam dan ternyata aku lagi belajar tentang mental agility gitu kayak. Jadi aku nulis aku nulis di medium aku tentang tentang pengalaman aku selama nunggu beliau 3 jam. Terus pas uh, datanglah ke beliau, itu juga banyak banget pers yang datang kan, banyak banget pers yang datang, otomatis kayak ini aku bisa nggak ya, tapi kayaknya aku bisa, tapi partner aku udah bilang ini kayaknya nggak bisa deh, beliau kayaknya sibuk banget dan kayaknya nggak mau Oh, gitu diwawancara sih. gitu. Mau Nisa kak, mau maju mau kata aku. terus, nekat. Oh, bener kan, itu udah kelihatan payah. Oke Iya, maju. Batumnya nekat tuh kan. Iya, jadi kayak udah ini pasti dapat kata saya gitu. Dan akhirnya aku bener-bener mepetin itu di direktur BUMD, aku bener-bener mepetin sampai akhirnya beneran dapat gitu. Terus, Pak izin Pak wawancara boleh? Oh iya silakan gitu. Padahal aku udah bilangnya dari awal. Cuma beliau emang kelihatan pas awal kok ngindar-ngindar nih. Tapi aku bener-bener ikutin terus karena mungkin salah satunya adalah aku punya ini kali ya, goal getter. Pokoknya kalau misalnya udah ditetapin beliau yang harus diwawancara, aku pasti wawancara sampai selesai. Itu sih kemarin Iya, salah satu momennya yang dimana aku akhirnya menggunakan dana aku tahu oh, aku kayaknya go getter dan aku juga akuntabel gitu, akuntabel aku harus kerjain sesuatu itu benar-benar sampai selesai. Itu iya. konsepnya. Oke, jadi Nisa ini goal getter, accountable, harus selesai. Dan ada bottomnya aversif, itu juga bantu tuh. Oke, jalan aja dulu, nggak lihat resiko gitu kan. Ini beruntung buat buat Nisa yang bottomnya itu adalah aversif. Iya benar. Oke, Nisa. Nah, tadi Nisa kita sudah cerita nih tentang Nisa dan sudah paham ya tentang talent Nisa. Nah, sekarang Nisa pengen tahu nggak Nisa tuh cocok di mana sih kalau untuk karir? Nah, sekarang kan ini versi talent DNA untuk karir ya. Pengen tahu nggak? Mau banget dong, apalagi kan aku bentar lagi mau lulus ya, jadi aku harus tahu Oh nih iya, jalanin karir aku. amin. Sebentar lagi mau skripsi nih. Oke, boleh Mbak Indri coba dilihat eh, untuk karirnya, slide karirnya. Nah, dari hasil karir ini Nisa ini hasilnya itu adalah realistik, artistik, dan entrepreneur. Jadi realistik, artistik atau dan entrepreneur itu adalah orang yang suka membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang berhubungan dengan bidang seni dan rasa, dan Nisa punya kemampuan itu untuk menjadi sebuah bisnis. Nah, ini jadi tiga itu yang digabungkan untuk realistik, artistik, entrepreneur. Nah, jadi eh, kalau aku tanya nih, Nis, sebenarnya
karir apa sih yang Nisa suka? Apa yang sedang disukai sekarang? Kelihatan ya? Kamu sukanya apa? Nulis ya? Suka nulis, Suka suka nulis nulis ya? salah satunya. Oke. Kayaknya Nisa memang suka banget nulis. Bahkan sekarang pun internnya tuh juga di media kan, kerjanya di media juga. Coba lihat Mbak Indri alternatifnya. Nah, ini adalah alternatif nih dari talent DNA untuk karirnya Nisa. Nah, kita lihat di sini memang ada tuh jurnalisme seni gitu ya. Semuanya lebih lebih banyak nih ke seni, seni rupa, penulis skenario. Siapa tahu Nisa bisa jadi penulis skenario. Nah, kemudian pendidikan seni, bisnis kreatif. Nah, ini adalah karir Nisa nih yang bisa Nisa perdalam sesuai dengan talent DNA Nisa yang 10 tadi gitu. Ya nggak Nis? Gimana menurut Nisa nih? Aku setuju, aku setuju dengan PD, self confident ya. Karena aku juga sambil kuliah ini juga udah beberapa nulis campaign script. Jadi kalau misalnya ada campaign kan biasanya ISBD Siswa suka ada campaign. Nah, aku biasanya nulis scriptnya. Habis itu juga aku yang eh, plotin alur dari ini storyline buku campaignnya apa, nanti storyline-nya apa yang buat, habis itu aku yang bikin skripnya juga. Jadi emang udah terjun juga kalau misalnya untuk penulisan skrip gitu ya, skrip atau skenario. Terus juga mungkin jurnalisme itu aku juga suka nih, karena kan aku suka datengin beberapa event, dan di sana aku kayak belajar banyak hal gitu kan ya. Di situ juga aku seneng gitu ketika datengin event, habis itu aku juga sharing insight apa yang aku dapetin gitu. Jadi ini salah satu hal yang ternyata Kalandena ini mengarah juga nih ke ikigai, ikigai yang orang Jepang bilang gitu ya. Kalau orang Jepang tuh bilang, oke, kalau misalnya orang Jepang tuh kan bilangnya apa yang kamu cintai gitu, pekerja apa sih yang kamu sukai, habis itu juga apa yang kamu tuh juga bagus di sana, dan apa yang dunia butuhkan, dan kamu bisa dibayar dengan pekerjaan itu. Mungkin salah satu halnya ikigai itu menurut aku nulis. Jadi ikigai aku nulis, jadi aku bisa mengerjakan beberapa hal di dunia tulis menulis itu aku pakai eksplorasi, dari mulai menulis skenario, habis itu juga nulis artikel, habis itu juga lagi nulis apa ya, mungkin ya semoga aja di nulis skripsi juga enjoy ya. Itu bacaan skripsi. Skripsi ya. Oke. Senang ya bincang nih sama Nisa, tapi karena berhubung dengan waktu ya, kita juga waktunya hanya 30 menit. Kita kembalikan dulu ke MC kita dengan Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Baik, terima kasih banyak. Ini Bu Asri dan Nisa seru banget eh, bahas talent DNA-nya, apalagi ada talent DNA karir gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau ada yang pertanyaan boleh kita lihat di kolom chat. Namun karena waktu sepertinya gitu ya, kita boleh tampung dulu. Nanti kita lanjut di next session. Nah, next sessionnya apa? Tunggu kabar gembiranya di akhir gitu ya. Mungkin sekarang boleh kesimpulan dulu nih dari Coach Asri setelah melihat talent DNA-nya Nisa. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah bincang dengan Nisa. Nisa ini mahasiswa MBS ya, jurusan manajemen. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di sini bisa bayangkan ya, Nisa itu melakukan sesuatu itu memang sesuai dengan top 10-nya gitu, secara tidak sadar gitu. Dan juga kita lihat juga tadi bottom-nya juga secara tidak sadar ya, kalaupun melakukan bottom-nya tuh maksudnya ya itu yang dilakukan. Contohnya tadi yang super nekat gitu kan, itu yang aversif itu. Jadi kalau aversinya di button tuh biasanya ya nekat aja kerjain gitu, resikonya belakangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini bayangkan ya berapa banyak orang yang nggak kenal dirinya. Tadi juga Nisa bilang, saya tuh sebenarnya peka, tapi hanya orang-orang yang merasa saya peka. Kalau orang nggak dikenal biasanya nggak peka gitu. Jadi dengan talent DNA itu
kita bisa memahami orang lain. Jadi berapa banyak orang yang nggak kenal dirinya, kemudian suami istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, kemudian kalau di kantor rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Jadi dengan talent DNA ini, insya Allah maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya gitu. Tidak hanya mengenali dirinya, tapi orang lain juga kenal diri mereka. Itu sih yang penting ya. Dan ini membuat hidup jadi lebih bahagia, lebih sukses gitu ya. Nah, eh, terima kasih juga kepada Pak Ari yang mencetuskan tren DNA ini buat kita semua gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita itu tidak hanya paham diri kita sendiri, tapi orang lain juga paham diri kita sih, itu yang paling penting ya. Dan dengan talent DNA ini maka akan semakin banyak organisasi yang berkolaborasi itu lebih efektif. Nah, untuk itu mari kita dukung Gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian supaya untuk mencapai Indonesia bertalenta. Demikian Mbak Indri. Baik, ini sudah kesimpulan sekaligus closing statement dari Bu Asri gitu ya. Nanti kita dicek lagi. Boleh juga closing statement dari bintang tamu kita, Nisa, mungkin boleh menyampaikan closing statement-nya, Nisa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Ari atas supportnya. Eh, Sebagai aku Gen Z ya, Gen Z yang bahkan eh, kemarin aku juga datang sebuah event yang dimana kita juga belajar tentang dunia pendidikan ke depannya. Habis itu juga kalau di IDS ini kan kita udah tahu dengan Indonesia Emas 2045 ya. Jadi kita juga mau memposisikan diri sebagai apa sih kita nanti di Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu di pandangan kita yang seperti apa. Dan keadaannya di lapangan banyak banget anak muda yang seumuran aku nggak tahu nih, nggak tahu potensi diri dia, terus juga nggak tahu ke depannya apakah aku punya karir path yang bagus, apakah aku bisa survive di dunia karir dan lain sebagainya. Menurut aku, Dana ini salah satu tools yang bener-bener bagus banget. Bagus banget, aku juga udah sharing ke teman-teman aku nih, teman-teman SMP aku, teman-teman SMA aku sharing kalau misalnya Dana itu bener-bener ternyata sangat membantu diri kita untuk lebih shine lagi gitu ya, kita bersinar lagi dengan talenta yang kita miliki. Jadi aku ngerasa kalau misalnya Bapak Ibu nih yang hadir di sini punya anak-anak yang masih dari SMA, pengen ke kuliah, itu sebelum dia salah masuk jurusan, coba dites dulu talent DNA-nya, siapa tahu nanti dia ternyata masuk lebih senangnya di jurusan apa. Terus juga kalau misalnya masih bingung dengan karirnya, ini bisa banget nih Talandana ini tadi sangat membantu nih dengan alternatif-alternatif karir. Habis juga tadi ternyata aku cocoknya di bidang apa. Itu tuh aku jadi, oh iya juga ya, kayaknya aku cocok di sana. Jadi aku lebih berusaha untuk masuk ke dalam sana yang dimana aku juga enjoy dan aku juga akan perform gitu ya di bagiannya itu. Kurang lebih itu dari aku Kak Indri. Terima kasih. Insya Allah, Masya Allah, terima kasih Nisa. Dan ini hadir juga Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih sudah mengenalkan talent DNA kepada kami. Berharap ini bisa membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih Nisa. Mungkin ada closing statement dari Bu Asri. Apakah masih ada closing statementnya Bu Asri? Saya kira sudah cukup ya. Oke, Masih baik. ada pertanyaan nggak? Sudah waktunya sudah Oke, habis ya. tadi ada pertanyaan sih Bu. Satu, jadi ada yang bertanya dari Kak Agnesa atau Bapak Ibu Agnesa Britania. Coach Asri izin bertanya untuk alternatif karirnya Mbak Nisa, kenapa nggak dimasukkan untuk profesi sebagai manajer atau posisi strategis di suatu perusahaan atau instansi? Karena tadi hasil talent DNA, hasil analisis juga Mbak Nisa ada talent untuk melit dan managing people gitu Bu Asri. Mungkin Bu Asri mau menanggapi dulu. Oke, yang untuk alternatif karir sebenarnya hasilnya itu banyak ya. Ada beberapa yang kita tidak masukkan ke sini semua gitu. Jadi nanti untuk khusus untuk karir mungkin Nisa bisa bisa datang untuk coaching khusus karirnya ya, Nis. Dengan orang yang lebih inilah lebih
eh, lebih berpengalaman di bidang karirnya. Begitu sih dari saya, Mbak Indri. Baik, terima kasih banyak Bu Astri. Ini tadi kita dapat banyak manfaat gitu ya, bahwa kenalan DNA adalah sebuah life tools yang memang diperlukan sama semua orang gitu untuk hidup bahagia dan sukses. Mau dia di rumah, mau dia di korporasi, mau di lingkungan sosial. Nah, ini saya juga akan berikan informasi menarik gitu ya, kabar gembira Bapak Ibu. Siapa yang mau tahu gitu ya, boleh mungkin dibantu sama tim host untuk sharing kabar gembiranya apa sih gitu ya. Boleh dibantu dari tim ESQ Leadership Center. Oke, saya masih belum masuk gambarnya. Oke, siap. Ini kabar gembiranya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa banget yang belum ikutan nih, tadi saya banyak lihat nih yang belum ikutan gitu ya. Harga promo top talentnya di harga senilai 165.000. Nah, kalau Bapak Ibu tadi saya juga lihat banyak yang udah ikut top talent top 10 gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa top up untuk dapat nanti full 45 talent seperti Nisa. Harganya di angka 335.000. Nah, tapi saya rekomendasikan banget kalau yang belum coba talentnya, boleh nanti langsung aja untuk beli yang 45 full talent dengan harga 500.000. Nah, buat Bapak Ibu dan adik-adik mungkin yang gabung juga di sini ya, teman-teman yang masih remaja, SMP, SMA, bahkan yang mahasiswa, teman-teman tuh bisa loh dapat yang namanya report karir kayak Nisa tadi gitu. Jadi kita tuh bisa mapping karir ke depan itu apa aja gitu ya. Nah, ini di angka 750.000. Dan ini sudah free online training talent DNA Mastery. Boleh di next. Nah, ini Bapak Ibu juga akan mendapatkan free live tools, free tiket Amazing You kalau Bapak Ibu membeli talent DNA atau top up talent DNA 45 dan top up karir bagi remaja SMP, SMA, dan mahasiswa. Nanti akan mendapatkan free training offline atau online training Amazing You. Ini berlaku untuk untuk top up 45 full talent DNA atau yang membeli talent karir. Nah, training Amazing You itu apa sih? Ini training kolosal banget Bapak Ibu. Ini tuh dihadiri puluhan ribu orang yang ada di ISBSD. Nah, ini akan dilaksanakan tanggal 16 sampai 17 Desember di ISBSD. Yuk, top up full 45 talentnya. Silakan hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau mendalami gitu ya, seperti Nisa, tapi bisa nggak sih one on one apa ya kayak private gitu ya, bisa banget. Namanya ada talent DNA Clinic. Jadi di sini ada penjelasan sesi talent DNA bersama konsultannya, bersama coachnya. Nanti akan kita bahas lebih dalam seperti Nisa, tapi waktunya lebih oke. Dan ini boleh nanti diselingin gitu ya sama Bapak Ibu. Waktunya ada di hari Rabu dan Jumat di jam 15.30 sampai 17.00. Nah, mungkin ada informasi lagi dari slide ini. Nah, ini nih, ini nanti pagi jam 9 gitu ya. Jam 9 sampai jam 10.30 dengan gestarnya Bu Anissa Trihapsari dengan temanya No Love Without Caring dengan talent DNA coach Coach Putri Pamela. Ini hari ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu abis dari sini langsung booking jadwal di jam 9. Nanti gabung lagi di Zoom, ada Ibu Anissa Hapsari bersama Coach Putri Pamela dengan tema No Love Without Caring. Ada lagi informasinya? Oke, ini yang hari ini ya. Nah, saya juga pengen sharing juga sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin belajar atau mendalami sendiri gitu ya, misalnya mau bahas yang mana sih gitu kan, pengen lihat ada nggak sih playlist yang bisa didalemin sendiri gitu ya. Ada banget. Ini tadi saya share playlist YouTube-nya. Nah, ini nih bisa di-scan Bapak Ibu. Jadi kalau nunggu Zoom rasanya belum sempet gitu ya, waktunya belum pas, Bapak Ibu bisa banget cek playlist Talent DNA di www.talentdna.me atau Bapak Ibu bisa scan aja, uh, scan aja
barcode yang ada di layar ini gitu ya. Ini bisa banget Bapak Ibu ulang-ulang berkali-kali juga bisa, dicek lagi juga bisa. Ini tuh udah banyak banget playlistnya, jadi bisa didalemin dan pahamin sendiri. Oke, saya anggap ini udah di screenshot ya. Nanti kalau ternyata ketinggalan, boleh menghubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu ke webinar Ask Me About Your Talent DNA. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh akan kasih di awal gitu ya, giveaway untuk berupa 3 free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Nah, pemenangnya kali ini adalah Ibu Ana Ngatmira. Selamat Ibu Ana Ngatmira. Nanti boleh private chat ke saya, ke Indri, di kolom chat Zoom, supaya nanti kita bisa kirimkan 3 free live tools talent DNA-nya. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah di akhir acara. Siapa yang hari ini sangat mendapatkan manfaatnya untuk ada di sesi talent DNA ini? Boleh katakan saya di kolom chat. Yuk, siapa yang hari ini sangat mendapatkan manfaat? Masya Allah, banyak sekali ya. Nah, Bapak Ibu, ini talent DNA ini membantu kita untuk menemukan potensi terbaik dan keunikan dari setiap orang gitu ya. Karena saya pernah mendengar Albert Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya dia akan merasa diri dia dan menganggap diri dia adalah bodoh. So, kita find our light and shine bersama talent DNA dan kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta. Zoom kali ini kita akhiri, nanti Bapak Ibu bisa gabung lagi di jam 9 dengan tema No Love Without Caring bersama gestarnya Anissa Trihapsari. Nanti akan epic banget, hype banget, Bapak Ibu harus join gitu ya. Nanti kita bisa bahas lagi lebih dalam talent DNA-nya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu, kita tutup Ask Me About Your Talent DNA pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di jam 9 dengan tema No Love Without Caring bersama Anissa Trihapsari. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.